Oke guys, welcome back to Ilham Nur Hakim. Dan misalkan kalian udah nonton review saya mereview Zhiyun Weebill S, kalian bisa lanjut ke video ini karena kalau kalian tidak tahu cara membalancing atau menyeimbangkan kamera di gimbalnya, nah di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu dan memberi panduan lah bagaimana cara menyeimbangkan kamera di gimbal Zhiyun Weebill S ini. Oke. Kalau misalkan kalian belum nonton yang reviewnya, kalian bisa klik di kiri atas ini. Oke, ikuti saya ya. Nah, seperti yang kalian lihat di meja ini ada obeng yang ujungnya minus, kamera yang bakal kalian pasangkan ke Weebill S, dan juga kotak Weebill S ini. Nah, di dalam kotak Weebill S ini, di dalamnya yang sebelumnya belum saya kasih lihat, di dalamnya yang pasti ada baterainya, gimbalnya, mini tripod, plate-nya, dan untuk plate kecil untuk dipasangkan ke kameranya, dan juga di sini ada kabel-kabelnya di dalam sini ya. Oke, yang paling penting kalian punya obeng minus yang ujungnya minus, tapi koin pun juga nggak apa-apa, yang pasti biar bisa mengencangkan kamera ke gimbal ini, karena ujung dari bautnya itu adalah minus, bukan kembang ya. Jadi kalian perlu memakai obeng ujungnya yang minus atau enggak ya, kalau ada koin juga tidak masalah lah. Oke, yang pertama yang pasti keluarkan dulu gimbalnya. Jadi yang pasti kalian pasangkan dulu mini tripodnya di bagian bawah, karena untuk membalancing gimbalnya harus didiriin dulu ya. Oh iya, baterainya ya. Baterainya gampang sih dipasangnya, tinggal buka dan sesuaiin mana yang plus mana yang minus. Mungkin saya akan keluarin dulu ya yang barang-barang yang mungkin akan dipasang. Ini yang pasti di dalam kotak ini ada untuk chargerannya, dan sini dalam kabel ini ada colokan Type C, USB Type C untuk dicolokkan ke sini dan ujungnya dicolokkan ke adapternya. Dan untuk kali ini kita singkirin dulu yang ini. Nah, setelah kalian sudah memasang baterainya, sudah memasang mini tripodnya di bagian bawah, nah yang perlu kalian lakukan pertama kali yaitu adalah men-unlock roll axis, meng-unlock tilt axis. Nah, kalau udah sampai seperti ini posisinya, nah kalian lock lagi roll axisnya dan akan seperti ini. Jadi rollnya di lock, panningnya di lock, dan hanya menyisakan tiltnya saja ya. Nah, di sini sebelum nyambungkan ke sini, yang pasti kan kita harus nyambungin kameranya ke plate ini ya, dan juga plate ini. Nah, yang pertama-tama yang pasti plate ini ke sini dulu ya. Nah, yang pasti yang perlu kalian perlukan adalah ya obeng minus ini. Nah, kalau udah kencang dan sudah lurus ya, kalau misalkan udah lurus ya, kalau belum lurus kalian luruskan, kalau udah lurus. Nah, selanjutnya, oh ya, sebelum kalian memasangkan yang pasti kalian harus buka penutup lensanya dulu ya, karena tutup lensa berpengaruh terhadap berat kamera. Nah, di sini kan ada dua nih, ada dua bolongan, dua female screw, dan sini ada dua screw juga. Nah, kalian posisikan screwnya dua-duanya di lubang ini ya. Nah, itu kalian kencangkan memakai obeng yang ujungnya minus. Nah, sini ada penyangga lensanya untuk buat dudukan lensanya ya. Tapi kalau misalkan saya sih nggak ditempelin begini ya, karena kalau misalkan mau fokus atau apa tuh kadang suka mentok gitu. Jadi palingan dikasih jarak aja kayak gini. Terus kalian kencengin ya. Nah, selanjutnya kalian pasangkan kamera di gimbalnya. Nah, kalian slide seperti ini sampai bunyi. Nah, kalau misalkan udah bunyi ceklek, berarti sudah terpasang walaupun belum kita kencangin ya. Nah, di sini step pertama dalam membalancing atau menyeimbangkan kamera di gimbalnya yang pasti tilt dulu ya, karena saya tadi men-unlock tiltnya. Nah, kalau misalkan yang pertama, step pertama dari balancing itu adalah menyeimbangkan kamera seperti ini. Kalau misalkan kameranya jatuh ke belakang, berarti kan kita harus geser kameranya ke depan kan. Nah, kita geser-geser, tapi kalau misalkan terlalu ke depan, kameranya akan jatuh ke depan. Nah, maka dari itu kita sesuaikan pelan-pelan, kita geser sampai dia tidak jatuh ke depan atau ke belakang, atau seimbang lah pokoknya. Nah, kalau misalkan udah seimbang, kalian kencangkan nih, ada di sebelah kiri sini nih, kalian tekuk ke depan. Nah, itu kalau misalkan kita udah kencangin, dia nggak bakal bisa maju ke depan dan ke belakang. Nah, yang selanjutnya
kameranya kalian ke atasin gini. Kalau misalkan kameranya masih jatuh ke atas, nah ini kan masih jatuh nih tuh. Nah, berarti masih belum balance ya. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah di sini ada semacam screw baut yang bisa kalian putar pakai tangan. Kalian putar, kalian kendorkan. Nah, kalian kendorkan ke kiri ya. Nah, kalau kalian kendorkan, di sini bisa kita geser nih. Nah, kalian seimbangkan deh. Nah, misalkan kalau tadi kan terlalu ke depan kan. Kalau terlalu ke depan pasti akan terbanting ke depan. Kalau terlalu ke belakang bakal kebanting ke belakang. Maka dari itu kalian seimbangkan sampai dia tidak kebanting ke depan atau ke belakang. Oke. Nah, ini udah simbang nih. Kalau misalkan udah simbang, kalian kencangkan. Kalau udah diginiin, kalau misalkan nggak bergerak berarti udah seimbang ya. Mau kita giniin atau kita giniin. Kalau sama-sama nggak jatuh, berarti sudah seimbang. Nah, next step adalah rollingnya ya, atau roll axisnya. Roll axisnya sekarang kita unlock ya di bagian sebelah kiri. Nah, kalau gini kebanting kan. Kalau kebanting berarti, kalau misalnya kebanting ke kanan berarti terlalu ke kanan. Kalau kebanting ke kiri berarti terlalu ke kiri. Maka dari itu seperti biasa kita seimbangkan di titik keseimbangannya. Kayaknya sih udah ya. Kalau udah, kalian kencangkan di bagian belakang sini. Bagian belakang sini juga ada untuk kencengin flatnya ya. Jadi nggak bisa ke kanan ke kiri lagi. Nah, selanjutnya kita unlock panning axisnya. Kalau udah di unlock berarti bisa kita putar-putar seperti ini ya. Nah, kalau misalkan menyeimbangkan panning, kalian coba pegang seperti ini kameranya. Nah, ini udah kebanting mana tahu nih. Nah, yang perlu kalian lakukan yang pasti di sini ada tuas ya di sini. Nah, tuas ini kalian kendorkan ke arah kiri. Dan kalau udah dikendorin bisa didorong ke depan atau dorong ke belakang ya. Nah, sampai kameranya itu tidak jatuh ketika posisinya seperti ini. Nah, ini masih jatuh ke belakang nih, berarti kita majuin lagi. Wah, kalau coba nih ke depan tuh. Waduh, terlalu berat. Agak susah ya untuk panning ini. Nah, sampai kiri bisa juga. Ini emang agak susah stepnya sampai kalian bentuk gimbalnya seperti ini. Nah, sampai kita gerakkan kamera seperti ini seimbang, berarti panning axisnya pun seimbang. Jadi deh, selesai. Emang kalau misalkan baru pertama kali butuh waktu kira-kira ya, kalau misalkan baru pertama kali masang bisa sampai 15 menit lah. Karena emang bagian panning itu agak susah juga sih. Walaupun kalau bagian tilting dan juga rolling tuh gampang. Lumayan lah dibandingkan untuk menyeimbangkan panning. Nah, sebelum kalian menyalakan gimbalnya, yang perlu kalian pastikan terlebih dahulu adalah kalian harus men-unlock semua axis, mau itu axis tilt, axis roll, atau axis panning. Kalau misalkan kalian lock, pada saat kalian pakai pasti bakal bunyi seperti kayak bunyi alarm. Ya seperti itulah. Nah, tandanya itu axisnya belum kalian unlock. Nah, kalau udah deh, nyalain deh. Nah, selesai deh. Dah. Kelar dah. Tinggal kalian pakai deh. Udah selesai. Udah gitu doang. Bisa kalian praktekkan di rumah yang baru beli gimbal yang sama Xeon WBOS. Kalian bisa praktekkan step by step balancing dari saya tadi. Oke, see you in the next video. Bye.